Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang hari ini nih SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro memiliki suatu agenda baru, yaitu podcast SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro. Nah, untuk Soli dan Solihah nih mungkin masih pada bingung ya, siapa sih yang ngisi hari ini dan siapa yang bakal mengawal podcast SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro ini. Baik, sekarang Ustazah mau perkenalan dulu, yaitu nama Ustazah Lina Arfianti Putri atau Ustazah Arfi. Nah, untuk pengisi hari ini sudah ada di samping kita, yaitu monggo Ustazah diperkenalkan diri. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan kita. Di sini ada dua ustazah. Saya sendiri Ustazah Esti Widayanti di kelas 1 Ar-Rahman, dan hari ini kita akan ada bincang-bincang atau ngobrol bareng ya Ustazah Arfi. Benar. Ya. Oke, jadi pada siang hari ini nih Soli dan Solihah yang nonton di rumah dan buat yang para wali murid bisa nanti mendengarkan apa aja sih yang bakal ditanyain nanti dan apa sih jawabannya. Nah, nanti langsung bisa kita simak untuk kelanjutannya. Baik, Ustazah Esti, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Ustazah Esti. Ustazah Esti, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jangan lupa satu lagi, tetap semangat. Itu tuh udah simbol luar biasa kalau di SD Muhammadiyah. Kalau anak-anak udah digituin ya Zah, semangatnya, girohnya untuk belajar tuh tetap semangat. Tambah semangat. Ustazah Esti, ini ngomong-ngomong Ustazah Esti nih guru SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro itu dari kapan sih Zah? Dari sebelum ada bangunan SD Sang Pencerah ya. Sebelum adanya bangunan SD Sang Pencerah. Wah, Masya Allah ya Soli dan Solihah. Jadi tuh sebelum SD Muhammadiyah Sang Pencerah ini megah, Ustazah Esti sudah ada di sini ya Zah ya. Kurang lebih tahun 2019. Jadi sudah di sini. Tahun 2019 ya Zah. Masya Allah sekali nih. Ini adalah salah satu guru SD Muhammadiyah Sang Pencerah yang pertama ya. Ya, lumayan ya, yang pertama ya. Dari angkatan pertama. Masya Allah. Oke, Ustazah Esti. Untuk sekarang ini, tahun ajaran ini, Ustazah Esti megang kelas berapa sih Zah kalau boleh tahu? Dari awal di SD Sang Pencerah, alhamdulillah diamanahi kelas 1 terus Ustazah. Oh, kelas 1 terus. Iya nih. Anak-anak. Buat Soli dan Solihah Mas, pasti pada kenal ini ya karena kelas 1. Kelas Ar-Rahim ya Zah. Ar-Rahman. Oh iya, kelas Ar-Rahman. Ini pasti pada kenal sama Ustazah Esti. Halo, Soli dan Solihah. Iya, disapa tuh sama Ustazahnya. Baik, Ustazah Esti satu lagi nih, Ustazah Arfi mau tanya. Untuk rumahnya Ustazah Esti tuh di mana sih? Jauh nggak dari sekolah SD Muhammadiyah? Kalau rumah masih di tempat tinggalnya di rumah orang tua. Nah, alamatnya sudah di luar kota metro. Oh, jadi jauh lintas kabupaten ya atau lintas kota. Lintas kota. Jadi tepatnya di Desa Notoharjo, Kecamatan Trimurjo, Kabupatennya Lampung Tengah. Nah, tuh Soli dan Solihah. Jadi Ustazah Esti ini rumahnya luar biasa ya Ustazah ya. Jalannya itu tuh berkelok-kelok sih. Lebih ke berlubang-lubang. Berliku-liku dan berlubang-lubang. Nah, nanti kalau misalnya Soli dan Solihah nih ke misalnya kemana kantor ya Zah ya? Ke Trimurjo ya, arah-arah ke sana itu kalau lewat nih boleh calling sama Ustazah mau mampir nih. Nah, nanti dibuka lebar pintunya sama Ustazah Esti ya. Main ke rumah. Oke, Ustazah Esti, kita langsung ke acara inti aja nih ya. Nih ada beberapa pertanyaan untuk Ustazah Esti Widianti. Oke. Yang pertama yaitu mengapa menjadi guru SD sedangkan dari lulusan biologi? Nah, tuh ini pertanyaan yang sangat besar loh. Kok ternyata Ustazah Esti dulu jurusan biologi ya. Bukan jurusan yang mengajar anak BGMI. Gimana tuh Zah? Iya, jadi sedikit cerita dulu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi dulu kuliah itu alumni Universitas Muhammadiyah Metro. Lulusnya tahun 2012.
Nah, sebelum wisuda itu alhamdulillah sudah berkesempatan ngajar di Lampung Timur, tepatnya di Jabung SMK. Oh, di SMK ya. Dulu kan masih ada IPA ya kurikulum. Oh ya, ya masih ada Nah, IPA. sedangkan sudah selesai di sana, IPA sudah tidak masuk ke kurikulum SMK lagi, makanya saya pulang ke Metro. Oh, kembali lagi ke asal. Iya, ke tempat asal. Dan ternyata di Metro saya ngajar di bimbel anak SD, bimbel SD dulu namanya Little B. Oh, iya Little B. Dan SD kemudian lewat Facebook ya, jadi tahu ada lowongan pekerjaan di SD Sang Pencerah. Kemudian dari Facebook gitu. Dari Facebook mencoba mendaftarkan diri nih. Daftar ke SD Sang Pencerah. Kemudian Iya, betul. Sudah daftar di sini, terus baru sadar ini mana sekolahnya ya? Kok belum ada sekolahnya? Belum ada waktu itu ya, Za? Iya, tapi sudah yakin, sudah pede buat kayaknya aku bakal ngajar di sini. Gitu ya, sudah feeling gitu ya. Bener, Terus lewat tes, kemudian ada tes tertulis, wawancara, interview, kemudian ada ngaji juga, ya kan? Terus diambil 5 besar, akhirnya saya termasuk ke yang 5 besar. Dari 100 pendaftar lebih 120 ke SD Muhammadiyah ini, Masya Allah. Yang daftar banyak ya. Banyak banget ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah berarti rezeki saya di sini ya, dan percaya di sini. Dan ya, karena memang suka juga sama anak-anak kecil, gemes, lucu dan polos ya mereka, makanya mungkin sudah ada ikatan hati. Aduh, yang membawa saya ke sini. Akhirnya, insya Allah dimudahkan untuk di SD Sang Pencerah. Gitu. Jadi walaupun dulu Ustazah SD itu jurusannya biologi tapi dengan adanya niatan dan tekad untuk insya Allah saya bisa ke situ ya, itu jalannya juga ya Ustazah ya. Ustazah, benar. Oke, terjawab sudah nih ya buat Soli dan Soliha atau yang lagi nonton di podcast kali ini, yaitu kenapa sih kok beda gitu kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustazah Esti, Ustazah Arfi mau tanya, kendala pertama menjadi guru SD itu apa Ustazah? Tuh, kendalanya. Jadi, pertama masuk SD langsung diamanahi kelas 1 karena dulu kan belum ada kelas 2, 3, 4 sampai kelas 6 ya, baru ada kelas 1 masih ya ada kelas Ustazah. 1. Jadi langsung di sini deg-degan. Ada deg-degannya ya. Benar. Karena mereka itu masih dari TK, masih polos-polos banget, peralihan dari TK ke kelas 1 SD. Jadi belum bisa mandiri ya, Soli dan Soliha, Ustazah juga. Jadi mau ke kamar mandi itu minta dianterin ya. Masih manja-manja pingin di benar. Jadi full pendampingan. Jadi itu yang membuat tantangan. Iya benar. Tapi dari situ juga ada pembelajaran buat diri saya. Jadi lebih dilatih kesabarannya, bertambah kesabaran menghadapi anak-anak, kemudian dengan hati tentunya, dengan hati dan ikhlas. Jadi kendala apapun harus dilewati dengan hati yang ikhlas. Insya Allah itu berjalan dengan mulus aja ya Ustazah ya. Insya Allah dimudahkan. Itulah. Jadi apapun kendalanya ya, buat yang lagi ada masalah mungkin ya, ya Ustazah ya, itu tuh semua bisa dilewati dengan mudah. Kalau misalnya diri kita itu tuh ikhlas menjalaninya, gitu. Masya Allah nih jawabannya Ustazah Esi. Oke, lanjut lagi Ustazah, nih ada pertanyaan lagi. Bagaimana Ustazah itu membagi waktu antara mengajar dan pekerjaan rumah? Nih, antara kalau misalnya pekerjaan rumah kan, ini ngomong-ngomong Ustazah Esi ini udah punya baby nih. Oh iya, alhamdulillah. Udah punya baby ya. Antara nih Ustazah Esi kan udah berkeluarga, sudah punya baby, terus sekarang itu ngajar di SD Muhammadiyah Sang Pencerah. Terus konsul wali kan ya Ustazah, sama pekerjaan rumah itu gimana Ustazah baginya itu Zah? Bagi waktunya. Tipsnya dong Zah buat yang lagi nonton mungkin yang lagi nonton juga lagi merasakan sama hal yang Ustazah rasakan sekarang gitu. Jadi bahasa kerennya wanita karir. Nah, sip banget itu wanita karir. Ya benar. Jadi pertama itu butuh persetujuan atau ngobrol bareng dengan keluarga. Oh ya, kan? benar. Jadi ada suami, kemudian dengan orang tua di rumah. Nah, jadi
dengan suami, kalau memang kan ridho istri itu ridho Allah, ridhonya Allah, ridho suami. Kalau yang sudah menikah ya Ustazah ya? Iya, sudah Ustazah menikah belum. Oh iya, jadi saya duluan ya Ustazah ya. Nggak apa-apa itu. Ada waktunya nanti Ustazah ya. Amin, semoga disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi butuh ngobrol dulu persetujuan. Kalau memang tidak keberatan, berarti saling mendukung antara yang di rumah dengan yang di sekolahan. Dan untuk pembagian waktu, kalau saya sendiri sih simple ya. Kalau memang sudah waktunya di sekolah, fokus dengan sekolahan. Jadi sudah bukan tidak terfikirkan anak, bukan, tapi memang pekerjaan sekolah harus diselesaikan dulu. Kemudian baru kita selesai sebagai ibu guru atau ustazah. Baru pulang ke rumah sebagai bunda atau ibu dari anak. Jadi antara di rumah dan sekolah harus pada tempatnya, fokus gitu. Di rumah harus di rumah. Jadi gitu. Itu harus kita tuh fokus dulu. Kalau misalnya kita tempatnya di rumah, ya udah fokus jadi ibu buat anak-anak dan istri kan. Tapi kalau misalnya kita udah di sekolah nih, ya udah pekerjaan sekolah, ngurus anak di sekolah itu juga harus wajib ya Ustazah. Jadi tidak ada yang terbengkalai salah satunya. Oke, Masya Allah banget ya. Solih dan solihah nih, ustazahnya bisa jadi panutan, jadi panutan kita. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih buat Ustazah Esti. Pesan untuk orang tua yang masih ragu untuk mengajarkan anaknya di rumah tuh apa Ustazah? Sebenarnya kan kita sebagai orang tua tentunya sudah lebih paham ya terhadap kemampuan anak yang dimiliki anak kita sendiri. Jadi orang tua itu harusnya tidak boleh ragu mengajarkan atau mendampingi belajar anak-anak di rumah. Harusnya malah bisa lebih yakin karena kita tahu pribadi anak kita. Dan kalau memang dari orang tua sendiri itu yakin anakku itu bisa, anakku mampu, pasti semangatnya tersalurkan ke anak-anaknya. Benar. Nah, jadi anaknya juga ikut semangat belajar di rumah dan di sekolahan. Jadi memang ada semangat juga di rumahnya ya Bun, dari orang tua dan yakin kalau mampu anaknya. Jadi nggak kadang tuh gini Bun, misalnya cuma aku nih nggak diperhatiin loh di rumah itu loh Ustazah gitu. Kadang kan lebih anak tuh murung kadang Ustazah ke kelas itu, dia nggak ada yang menyemangati ketika di rumah gitu kan. Karena memang aktivitas dari orang tua ya yang berbeda-beda. Jadi peran kita juga sebagai guru kelas di sini harus memperhatikan anak didik. Kalau memang ada yang belum termotivasi, kita wajib untuk menambah motivasi ke anak didik tersebut. Masya Allah, jawabannya tuh adem gitu didengarnya ya. Pokoknya Masya Allah sekali. Oke. Ustazah, ini kan tadi pertanyaan dari Ustazah Arfi dan pertanyaan yang lainnya ya, maksudnya masih banyak Ustazah. Masih banyak ini. Masih banyak Ustazah. Oke, ini lebih terkhusus pada wali ya. Jadi tuh jadi tuh gini Ustazah, jadi para wali itu mungkin ada sih belum bisa menyampaikan apa ya Zah, istilahnya tuh kayak mau tanya gitu, tapi mungkin karena unek-unek lebih ke unek-uneknya tuh seperti apa. Nah, kita kasih wadah lah di podcast ini untuk para wali tuh memberikan unek-unek. Nah, insya Allah bisa kita sampaikan. Ini ada dari salah satu wali kelas 1 Ar-Rahim. Oke, ini pertanyaannya seperti ini Ustazah. Jadi yang pertama itu target capaian hafalan masing-masing tahun kelas 1, kelas 2 dan seterusnya itu apa? Ini mau satu-satu atau gimana? Soalnya banyak ini. Dua poinnya. Oke, yang satunya itu ada apa goal yang paling utama pada murid di SD Muhammadiyah Sang Pencerah? Jadi untuk wali murid yang lain bisa insya Allah bisa mewakili ya pertanyaan dari salah satu wali kelas Ar-Rahim. Jadi terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan Adinda Solih dan Solihah di SD Sang Pencerah. Jadi untuk yang pertama tadi capaian hafalan. Target capaian hafalan. Kita kan di SD Sang Pencerah ada kelas spesial tahfiz ya. Iya benar. Atau CSP, kelas spesial program. Ada program tahfiz di situ. Jadi Bunda Solih dan Solihah, kita ada targetan untuk setiap tahunnya itu anak hafal itu 1 juz. Nah, maksimal boleh lebih baik kalau lebih. Jadi kalau memang untuk yang belum tercapai targetnya tidak apa-apa. Nanti bisa ada
jam tambahan atau belajar tambahan dengan guru tahfiz masing-masing kelas. Jadi 1 tahun 1 juz. Itu targetnya ya Ustazah. Jadi ketika sudah sampai, alhamdulillah. Kalau lebih itu lebih alhamdulillah ya Bunda. Lebih baik, lebih bagus. Jadi kalau misalnya belum pun ya nanti ada bantuan, yaitu ada jam tambahan untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya, apa goal yang paling utama? Goal untuk siswa-siswi ketika sudah sekolah di SD Sang Pencerah ini sesuai dengan visi SD Sang Pencerah itu terwujudnya peserta didik yang unggul, Islami, kemudian kreatif dan berakhlak mulia ya. Nah, jadi banyak banget ya di situ. Nah, yang pertama itu yang unggul dulu. Jadi unggul itu unggul dari dilihat dari mana. Kalau kita ada spesial program tahfiz, berarti keunggulannya tahfiz ya, hafalan dan juga baca Qur'annya. Kemudian Islami, semoga menjadi anak yang solih dan solihah dan berakhlak mulia, karena memang yang pertama itu akhlak atau adab ya. Jadi dibiasakan kepada anak-anak kita semua sopan santun yang sekarang ini mulai berkurang ya, benar banget Bunda. Iya, jadi sering dari hal-hal kecil kita mengingatkan jalan di depannya orang yang lebih tua itu harusnya bagaimana ya kan. Kemudian boleh tidak dengan permintaan ke orang yang lebih tua tidak menggunakan kata tolong, tolong, maaf dan terima kasih, itu dibiasakan. Harus dibiasakan ya benar. Memang kalau anak-anak masih usia dini kelas 1, kelas 2 itu memang harus diberikan contoh akhlak itu lebih ya Bun, apa ya Ustazah ya. Jadi karena ya itu buat bekal nanti ketika dia sudah besarnya, dia bisa mencontohkan kepada yang lain juga gitu. Nanti bisa mudah. Jadi itu adalah goal yang paling utama di SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro. Oke, ini dari walinya ini satu lagi Ustazah. Itu langkah apa yang akan dilakukan sekolah ketika kondisi daring tidak tercapainya target yang diinginkan orang tua murid? Gimana itu? Karena pembelajaran kita selama ini kebanyakan daring ya. Benar ya, karena ini ya Bun, musimnya seperti ini kan. Dibatasi 1 minggu boleh tatap muka hanya 2 kali. 2 kali, pakai sesi. Jadi untuk siswa yang belum tercapai atau belum mencapai target pembelajaran, jadi itu bisa ada jam tambahan lagi atau bahasa kerennya itu les ya, atau bimbel dengan guru kelasnya masing-masing. Jadi guru kelas itu kan lebih paham materinya sampai mana, jadi yang belum mencapai target dibimbing langsung dari guru kelasnya gitu. Jadi bisa dari tadi kan kita punya program tahfiz ya Ustazah. Kalau misalnya belum sampai tercapainya itu ada jam tambahan. Nah, untuk pembelajaran juga seperti itu, sama aja ya. Benar. Oke, mungkin bisa terjawab ya dari Wali Faiza kelas Ar-Rohim. Oke, selanjutnya Ustazah. Masih ada lagi? Masih ada. Ini jadi itu mungkin lumayan sedikit bertanya-tanya ya, tapi sedikit sama Bunda sebenarnya Ustazah. Pertanyaannya sedikit sama. Oke, ini ada pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya pertama untuk kelas tahfiz, apakah ada target untuk anak menghafal Al-Quran dalam 1 tahun? Oh, ini sama. Ini sudah terjawab. Sudah terjawab ya tadi ya. Untuk yang kedua, yang saya tahu kelas CPS atau tahfiz juga termasuk kelas bilingual. Dalam penerapannya bilingual seperti apa ya Ustazah? Terima kasih. Iya, di CSP ya, kelas spesial program. Kelas tahfiz. Spesial kelas program tahfiz. Jadi ada bilingual ya, Bunda, dan untuk solih dan solihah. Memang yang basicnya sudah menguasai bahasa Inggris ya, jadi di SD Sang Pencerah juga tidak salah memilih, karena di SD Sang Pencerah itu memakai kurikulum bilingual. Kita dalam penyampaian pembelajaran di kelas itu sedikit-sedikit dimasukkan bahasa Inggris ke anak-anak. Jadi untuk kelas 1 kelas 2 kan paling mudah ya untuk mengawali. Jadi dengan dari hal yang paling kecil, good morning gitu kan, sapa untuk mereka, how are you today, itu udah mulai kita ajarkan. Meskipun di sekolah lain kelas 1 itu belum ada bahasa Inggrisnya, tapi di SD Sang Pencerah sudah sedikit-sedikit disampaikan. Dan di bagian-bagian kelas juga sudah ada kata-kata Inggrisnya, pintu, door. Jadi biar
kebiasaan anak melihat dan mengucap itu lama-lama juga akan hafal. Masya Allah. Oke, mungkin terjawab sudah ini dari Wali ini. Oke, mungkin satu lagi nih Ustazah, ada yang bertanya ya, boleh Ustazah dibacakan. Assalamualaikum Ustazah, aku mau bertanya sekarang zamannya daring atau belajar di rumah, bagaimana caraku berbicara pada anak untuk melakukan kewajibannya belajar dulu. Kadang dari gurunya disuruh mencatat, tapi mereka menjawab capek Bu, panjang tulisannya kan. Kalau ada latihan, alhamdulillah anak-anak masih mau. Kalau untuk mencatat, nah itu saya bilang banyak banget, panjang banget, yang capek. Jadi alasannya tuh banyak Ustazah. Jadi kalau anak-anak tidak mencatat, bagaimana ya bisa mengerjakan latihannya? Jadi problemnya itu mencatat Ustazah Esti. Mencatat ya. Jadi mereka pusing mungkin ya, terlalu banyak atau lihat seperti tulisannya apa. aja udah malas duluan, apalagi disuruh mencatat. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 memang guru pelajaran, guru kelas itu tidak diperkenankan memberikan catatan yang banyak untuk murid-muridnya. Jadi mereka membaca aja kadang masih ada yang kesusahan, apalagi mencatat satu-satu ya. Nah, jadi solusinya kan di sini daring. Selama ini kita masih sering daring. Nah, video pembelajaran yang sudah dibuat oleh masing-masing guru kelas atau guru belajar, guru pelajaran, itu dibuat semenarik mungkin. Jadi agar anak-anak tuh nggak bosen. Jadi nonton video, kemudian anak-anak mendengarkan materi yang ada di video tersebut, kemudian mengerjakan latihan. Cara seperti itu lebih efektif Ustazah ketimbang di foto bukunya terus mencatat halaman 10 sampai 15. Itu namanya hukuman buat anak, bukan tugas ya. Jadi memang kalau misalnya untuk khususnya guru SD itu lebih menarik seperti itu ya, anak-anak kan pembelajaran. Kalau misalnya dia lebih monoton seperti itu aja tuh bikin bosen Ustazah. Capek, males dan bosan. Baik, mungkin itu saja sih Ustazah dari perwakilan dari Wali SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro ini. Mungkin Ustazah Esti, siang hari ini nih mungkin udah panas ya ini panas, cuacanya panas nih ya, apa mendung ya Ustazah Esti ya, nggak kelihatan ini jadinya Ustazah Arfi mau terima kasih Ustazah Esti udah mau hadir dan menjawab beberapa pertanyaan dari wali murid. Oke, untuk Solihah Solihah yang di rumah, untuk kali ini, untuk siang hari ini kita cukupkan sekian ya. Nanti akan dijadwalkan lain untuk ustazah-ustazah yang lain ya Ustazah. Nanti nggak cuma Ustazah Esti yang bakal ngisi, bakal banyak Ustazah Esti Muhammadiyah Sang Pencerah Metro yang bakal ngisi podcast kali ini. Oke. Mungkin itu saja ya buat yang soleh dan solehah. Terima kasih Ustazah Esti sudah hadir. Sama Ustazah Arfi. Oke, Ustazah Arfi akhiri ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.